Oke, selamat sore, kembali lagi di channelnya Kumbang 2113. Oke, jadi pada sore hari ini kita mau ini ya, mau reading, bukan reading sih sebenarnya, mau ke tempatnya Mbah Teguh. Ke tempatnya Mas Teguh, sorry, ke tempatnya Mas Teguh, nggak mau dipanggil Mbah, katanya kelihatan tua. Alhamdulillah untuk Pontianak sudah 2 hari ya diguyur hujan. Jadi kemarin sempat ada kabut asap. Jadi dengan adanya hujan ini gitu kan, ya bisa sedikit mengurangi gitu ya kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang kita tahu ya, ibaratnya kabut asap itu sudah menjadi hal yang rutin gitu terjadi setiap tahun, yang biasanya untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri itu sering terjadi di daerah Sumatera dan juga Kalimantan ya coy. Ya dengan adanya hujan ini ya sudah alhamdulillah gitu ya, sudah bisa mengurangi frekuensi kabut asap yang ada di Kalimantan ya, khususnya Pontianak. Ya, soalnya kemarin sempat juga pas malam-malam itu kabutnya itu tebel banget. Padahal saya cuma jalan dari SPBU ke kantor aja itu mata udah kerasa pedas banget coy. Udah kayak habis ini aja masuk ke diskotik 1 jam yang dimana isinya itu orang-orang rokok semua. Mata pedes ya. Ayo buat teman-teman, kayaknya untuk hari Minggu depan kayaknya saya nggak bisa San Mori ya, karena akhir-akhir ini persanmorian itu sedang nggak bagus gitu ya, sedang nggak enak. Jadi mungkin hari Minggu depan saya nggak bakal San Mori. Ini juga udah berapa hari nggak reading gitu ya, dari semenjak reading terakhir kali itu pas ke Danulite sih sebenarnya. Udah 2 minggu ini belum ada reading lagi, soalnya ya apa ya, mengingat kasus yang kemarin itu ibaratkan hanya dari segelintir oknum, tapi yang kena imbasnya itu semua anak motor gitu. Padahal kalau dipikir-pikir memang banyak newbie yang datang ke dunia permotoran gitu, cuma langsung menggebrak habis gitu ya. Bisa kita lihat lah dari pertengahan tahun 2020 gitu ya, banyak dari Grand Wis gitu ya, bukan karena corona ditutup. Banyak dari Grand Wis itu ditutup dengan alasan gitu, banyak dengan kearogansian para anak-anak motor yang main ke tempat situ gitu. Ada yang wheelie lah, ada yang cornering sampai crash gitu. Nah, jadi beberapa kota wisata di Jawa juga akhirnya ditutup dan menolak adanya anak motor yang berada di situ. Nah, kalau di Pontianak sih nggak terlalu ketat gitu ya. Aku sih mungkin kalau yang parah mungkin kemarin itu di daerah Bekasi ya, sampai ada surat pernyataan hitam di atas putih gitu. Nah, kalau untuk Pontianak sih kemarin belum ada ditutup secara total, cuman dari security-nya udah wanti-wanti banget gitu sama anak-anak yang San Mori ke tempat itu, untuk lebih menjaga sopan santun dan etikanya ketika berada di dalam tempat wisata tersebut gitu. Kayak contohnya nggak boleh gebar-gebar knalpot, nggak boleh speeding, nggak boleh wheelie. Kalau foto-foto sih ya boleh lah, kalau cuma foto-foto doang mah gitu, untuk membagikan gitu kegantengan dari motornya gitu, kegantengan dari penggunanya gitu. Atau kecantikan dari bonsengers yang dibawa pada saat San Mori gitu ya. Siap. Apa nasib kita nih yang bonceng angin, kawan-kawan? Nggak mau kalah, tolong.
sebagian ya halayak masyarakat itu kan lebih mengenal dengan motor sport bike yang ada di Indonesia itu dengan sebutan moge gitu ya. Soalnya dari kemarin juga motor 250 disebut moge, apalah motorku yang 150 ya. Moge ini ya, moge moge tanggung anjir. Padahal anak-anak moge yang sejatinya benar-benar menggunakan moge itu untuk di Pontianak sendiri juga udah banyak yang pindah haluan gitu ya, udah banyak yang pindah haluan ke mobil gitu, seperti Mas Riki, Mas Bayu, Mas Goy, dan beberapa mas-mas lain yang user moge di Pontianak ini juga udah jarang gitu reading mogenya gitu di jalan gitu atau pas San Mori gitu. Soalnya pas hari Minggu kemarin juga yang biasanya anak-anak San Mori gitu yang dibilang Sultan Pontianak itu mereka nggak San Mori tapi morning run gitu kan. Jadi morning run itu ya kayak anak-anak motor, cuma mereka itu pakai mobil gitu, hari Minggu pagi driving gitu, nah menggunakan mobil. Lumayan juga coy mobilnya, ada McLaren, ada Civic Type R, ada Ferrari, alis pokoknya wakeh lah pol. Karena user moge sendiri pun sekarang di Pontianak udah apa ya ibaratnya, udah nggak ada gitu kan. Orang kemarin aja Mas Goy aja H2 nya sampai dijual, cuman bukan karena alasan itu sih. Jadi Mas Goy ya alasan jual H2 itu H2 nya itu kan disiapin untuk ajang balap drag race yang ada di Jogja gitu, cuman karena COVID ya akhirnya drag race itu ditunda sampai akhirnya di tahun 2023 baru diselenggarakan lagi. Nah capek nunggu gitu kan, sementara motor udah di setting habis-habisan, akhirnya sama Mas Goy dijual gitu. Cuma nggak tahu nanti katanya sih rencana gitu mau beli H2 lagi gitu kalau misalnya sudah ada rencana akan ada event drag race kembali gitu. Mas Goy itu udah sering itu ya join drag race yang ada di Jogja itu dulu pakai ZX10 kalau nggak salah ya. ZX10 juga pernah, H2 juga pernah sekali, dan pas Mas Goy mau ikut yang kedua kalinya ini ya ditunda ya, nasib. Dan kemudian untuk user baru ya, user baru khususnya anak-anak San Mori yang sedang baru-barunya gitu ya. Jadi kayak gini bro, kalau misalnya lo menjadikan seseorang itu sebagai panutan, kayak contoh mungkin bikers di luar sana yang user moge gitu, tolong yang diikutin itu hal-hal positifnya aja gitu. Jadi seenggaknya kayak gini ya bro, kenapa saya bilang kayak gini, ibaratnya user moge itu dia tuh nggak ngebut gitu ya, dia nggak ngebut, cuman karena cc motornya gede, dia gigi satu aja bisa tunggu 100 km per jam lebih gitu kan. Jadi ya memang pada dasarnya power sendiri juga beda gitu. Nah sementara kita nih, ini yang pakai motor 150, 250 gitu, mentok-mentok juga kecepatan 140 km juga itu berada di gigi 4 atau gigi 5 gitu ya. Sementara untuk user moge gitu di kecepatan 150 km per jam itu baru gigi 2 coy. mungkin kalau dibilang salah mengartikan video dari para motovlogger moge gitu yang beredar di YouTube gitu. Jadi dia aja bisa sampai kecepatan sekian kilometer per jam. Nah beda, dia naik apa dulu gitu kan, dia naiknya CBR 600 gitu, Z1000, Z800 gitu, MT 900, MT 1000 ya beda lah powernya. Itu yang menjadikan banyak dari anak-anak itu terobsesi untuk mencapai tingkat kecepatan tertentu gitu kan, yang ingin mereka capai dengan menggunakan motor yang sehari-harinya mereka pakai gitu kan, pengen mencapai kecepatan 150 km menggunakan CBR 150. Ya banyak cara yang dilakukan, seperti ya mungkin board up kah, porting polis kah, ganti ECU kah, ganti busi, terus ganti knalpot racing, yang akhirnya banyak menimbulkan ini ya,
banyak menimbulkan miskomunikasi antara pengguna motor dengan masyarakat. Jadi masyarakat tahunya ini kan moge padahal 150 cc. Akhirnya yang dirugiin pengguna moge yang aslinya itu merasa apa, orang saya nggak ngelakuin apa-apa kok anak moge gitu. Padahal mau mogenya masih angrem di rumah gitu. Aduh, moge paling keluar ke jalan itu paling beberapa minggu sekali gitu ya. Paling sering itu mungkin seminggu sekali ya gitu untuk San Mori. Nah kalau sekarang, aduh, mogenya Mas Goy aja itu sampai apa? Sampai ada sarang laba-labanya. Tapi mungkin kalau untuk di Pontianak sendiri ya, moge yang sering berkeliaran itu cuma punya Mas Pur kayaknya, punya Bang Bagas ya, punya Pak Purwanto, yang apa sih channel Z6 sama Z1000 Sugaumi aja ya. Nah, jadi itu sering ya saya lihat Pak Bagas bawa Z1000 Sugominya itu keliling Pontianak ya, padahal nama portnya juga bacot juga gitu kan. Cuman ya inilah untuk Pak Bagas sih gimana ya, namanya punya adik asuh di PM gitu ya coy, aja gak aman langsung oke gaskun gitu. Nah pokoknya kita udah ngomong panjang lebar ya, intinya banyak yang salah mengartikan user moge dengan sport bike gitu ya, meskipun dari stylenya dan looknya itu hampir sama gitu ya, tapi klasifikasi moge dengan motor biasa itu terletak di kubikasi mesin gitu ya. Kalau untuk moge itu mungkin kalau dibilang 400 cc ke atas atau 600 cc ke atas. Nah sementara yang mungkin CBR 2.5 atau R25 itu belum bisa dikategorikan moge ya. Jadi jangan salah mengartikan. Cuman ya banyak lah namanya orang Indonesia gitu kan, apa ya, ada yang nelpon, banyak yang inilah salah kaprah gitu, salah kaprah yang mengartikan bahwa motor-motor tersebut juga masuk dalam kategori moge gitu ya. Jadi akhirnya yang pengguna motor-motor seperti itu arogan di jalan, akhirnya user mogenya kena juga gitu ya. Oke, jadi ya cukup sekian untuk vlog kali ini ya. Seru-seruan lah di jalan, hujan-hujanan kayak gini, dingin coy, aduh. Nah, jadi kita udah nyampe di tempatnya Mas Teguh. Jadi buat kawan tetap safety reading, goodbye, sampai jumpa di video selanjutnya ya.